Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adik-adik sekalian? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kakak akan mengajarkan adik-adik mengenai materi bioteknologi. Mungkin kemarin sudah pernah kakak ajarkan mengenai apa itu bioteknologi. Jadi sebelum memulai pembelajaran, kakak berharap ada satu teman-teman dari adik-adik untuk memimpin doa bersama agar kita bisa memulai pembelajaran. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Nanti kakak akan mengajak kehadiran adik-adik. Nanti yang tidak hadir nanti tahu ya. Sebentar kakak akan menyampaikan materi ke adik-adik sedikit. Setelah kakak memberi materi ke adik-adik, nanti kakak akan membagi adik-adik menjadi beberapa kelompok, 5 kelompok ya. Nanti pembagiannya itu nanti dimulai dengan hitung saja dari 1, 2, 3, 5. Terus ulang lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nanti adik-adik ingatkan nomor-nomor masing-masing. Terus nanti duduk sesuai nomor yang adik-adik dapat. Sampai di sini adik-adik bisa paham? Nah, nanti setelah adik-adik sudah terbentuk menjadi satu kelompok, kakak berharap nantinya adik-adik akan berdiskusi sama teman kelompok adik-adik, supaya nantinya adik-adik mencari memecahkan masalah dari soal yang nanti kakak berikan ke adik-adik di tiap-tiap kelompok. Satu kelompok satu pertanyaan saja. Nanti adik-adik bisa langsung diskusikan mengenai soal yang nantinya kakak kasih ke adik-adik. Boleh? Paham ya? Saya kira paham ya? Baik, kakak akan memberikan materi sedikit mengenai bioteknologi. Ya, baik. Di sini ada pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio, hidup, teknos, punya penerapan dan logosi. Dalam artiannya, ya, bioteknologi ini adalah ilmu yang mempelajari dan memanfaatkan organisme hidup, sistem hidup atau proses biologi. Di mana tujuannya ini untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, kemudian termasuk pada poin kedua, pada dasarnya ilmu yang mendukung bioteknologi antara lain mikrobiologi, biokimia, biologi molekuler, genetika, enzimologi, ilmu pangan, rekayasa teknologi pangan, dan rekayasa biokimia. Hasil bioteknologi dapat berupa makhluk hidup, produk, dan jasa. Bioteknologi menggunakan makhluk hidup dengan alasan antara lain. Poin pertama di sini mudah diperoleh karena tidak tersedia di alam. Poin yang kedua dapat dikembangkan. Poin ketiga memiliki sifat tetap
dari generasi ke generasi berikutnya. Poin keempat itu ada dapat diubah sifatnya melalui teknik rekayasa genetik. Poin kelima, perubahan sifat dapat diturunkan pada anaknya. Dan poin terakhir, dapat menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Jenis bioteknologi perlu ada diketahui bahwa bioteknologi itu terdiri atas dua jenis. Yang pertama itu bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional, dan yang kedua itu ada bioteknologi modern. Terus apa sih Kak bedanya bioteknologi konvensional sama biologi modern? Kalau biologi konvensional atau tradisional itu telah ada sudah berabad-abad yang lalu dari masa peradaban manusia, itu sudah ada. Cuman belum diketahui bahwa itu dinamakan yang biologi konvensional. Sementara kalau bioteknologi modern itu adanya nanti sudah sekarang. Nanti teknologi canggih sudah ada. Karena ini kan dia lebih dikembangkan di lab. Boleh bisa paham adik-adik? Bisa. Berikutnya ada perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Bioteknologi konvensional menggunakan fermentasi dan struktur sederhana dalam pengakuan hidup. Yang kedua, bioteknologi modern memakai rekayasa genetika dan sosial, di mana ini merupakan penyerapan genetik baru, penyerapan yang tidak terarah. Ketika yang saya katakan bahwa dia ini lebih baru. Karena ini penggunaan rekayasa genetik, jadi ini bukan alat yang lebih canggih, jadi itu bisa mengambil rekayasa genetik. Beda sama melakukan fermentasi, itu sudah ada di yang dulu. Nah, berikut adalah produk bioteknologi konvensional. Antara lain pembuatan tempe, tape, roti, keju, yogurt, dan kecap. Itu merupakan salah satu hasil dari produk bioteknologi konvensional. Berikutnya ada juga hasil produk bioteknologi modern. Ini ada protein DNA, cloning DNA, rekayasa genetika, tabung bayi tahu, ada juga antibiotik. Mungkin adik-adik tahu apa sih cloning DNA itu? Begini adik-adik, cloning DNA itu dimana ilmuwan itu membuat cloningan manusia. Kakak pernah baca satu artikel, cuman artikel itu belum sepenuhnya betul, karena ada beberapa ilmuwan yang mengatakan bahwa hasil dari atau hasil temuan yang mereka kembangkan itu belum sepenuhnya mengenai cloning manusia. Jadi kayak contoh ada ini, mereka buat cloning yang sama dengan sifat yang sama, ciri khas yang sama, cuman sampai sekarang ini belum terbukti. Itu ada di Universitas maka sudah lupa nama universitas yang memang kalau sampai di sekarang ini masih dikembangkan. Jadi kalau bilang bioteknologi modern ini masih sampai sekarang ini masih dikembangkan. Antibiotik, ya obat-obatan, vaksin itu juga masuk. Kesimpulan bioteknologi adalah ilmu yang sangat beragam, kemudian dan tentang bioteknologi ini masih terus membantu menghasilkan varietas unggul dari berbagai organisme dan sistem yang bermanfaat di bidang pertanian, kedokteran, dan industri lainnya. Jadi bioteknologi ini dari kita belajar ini kita bisa tahu, ternyata kita bisa memanfaatkan organisme hidup untuk membuat suatu produk atau jasa tadi yang seperti hasil bioteknologi tadi. Kan ada beberapa kalau di konvensional, kalau di modern tadi kayak begini. Nah, sampai di sini adik-adik ada yang ingin bertanya sebelum kakak membagi adik-adik ke dalam beberapa kelompok? Saya kira adik-adik bisa paham? Bisa. Kalau kakak bersyukur adik-adik bisa paham, apalagi laki-laki. Kakak yakin lebih paham daripada yang itu. Ya. Masuk.
Sini. Nanti. Ya baik. Nanti begini ya. Nanti dari pojok ini nanti berhitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ulang lagi 1, 2, 3. Begitu. Begitu seterusnya sampai selesai. Boleh adik-adik paham? Atau terserah adik-adik mau bisa 1, 2, 3, 4 begitu. Yang jelas sampai 5 hitung sebalik. 1 lagi ulang. Boleh begitu. 1, 2, 3, 4, 5 sampai selesai. Boleh. Adik-adik paham? Wow. Nanti setelah adik-adik tahu nomor masing-masing, adik-adik duduk sesuai dengan nomor yang adik-adik punya. Siap. Nomor 1 di kanan, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nanti nomor 5 di area belakang. Siap. Nanti buat satu kelompok nanti kumpul ya. Nanti setelah itu kakak akan memberi soal di tiap-tiap satu kelompok, satu pertanyaan. Nanti adik-adik kita akan menolak soal yang nantinya kita kasih. Adik-adik mencari solusi dan diskusi sama teman kelompok. Boleh? Paham sampai di sini? Ada proyek ini begitu? Boleh. Semua sudah duduk sesuai kelompok? Nanti kakak bacakan dari soal untuk kelompok 1. Nanti satu orang tulis. Untuk soal yang pertama, soal untuk kelompok 1, apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Nanti adik-adik diskusi sama teman-teman kelompok. Nanti kakak akan beri waktu 8 sampai 10 menit saja. Nanti setelah itu adik-adik setelah diskusi semuanya itu nanti bisa kalau tidak perlu materi sudah bisa boleh. Ada yang kelompok 2 ya. Teknologi dan perbedaannya. Untuk kelompok 2, sebutkan jenis-jenis bioteknologi dan perbedaannya. Sebutkan jenis-jenis bioteknologi dan perbedaannya. Oke, sudah? Sebutkan jenis bioteknologi dan perbedaannya. Sudah. Oke, berikutnya kelompok 3. Soal nomor 3. Apa saja ilmu yang mendukung bioteknologi? Apa saja ilmu yang mendukung bioteknologi? Nah, dan untuk kelompok 4 ini saya bisa apa alasan bioteknologi menggunakan makhluk hidup sebagai alat bantu? Apa alasan bioteknologi? Apa alasan bioteknologi?
5 yang belum mendapatkan pertanyaan. Untuk pertanyaan kelompok 5, apa saja hasil bioteknologi konvensional dan modern? Apa saja hasil bioteknologi? Apa saja hasil bioteknologi konvensional dan modern? Itu saja. Oke, semuanya sudah ada soal ya masing-masing. Nanti hari-hari bisa teman-teman akan berharap di tiap-tiap kelompok itu hari-hari harus mengetahui apa jawaban dari pertanyaan tersebut. Ya. Di Amerika Serikat. Jadi masih boleh. Yang ini Pak, beda Pak, semua soal yang diberikan jelas semua ya? Minimal bisa. Sekarang sudah jam 8 lewat 8. Nanti jam 9 lewat 6 selesai. Dan tiap-tiap kelompok nanti akan kakak tunjuk satu jawab pertanyaan itu satu. Jadi tiap kelompok berbeda bahwa di hari ini. Sudah siap semua ya? Kelompok 3 yang mana? Oke, pertanyaan. Silakan untuk menjawab pertanyaan dari kakak tadi. Jawab pertanyaannya. Apa sebenarnya yang mendukung bioteknologi ya? Menjawab di kelompok 3 siapa? Bisa dari Pak. Menurut adik-adik, akan hanya adik-adik, tapi adik-adik senang yang mana? Mau dari Unpad atau
Dari tempat ya? Hadiri api. Apa saja ilmu? Hadiri api. Kan teman-teman nanti buat ya supaya teman-teman kelompok lain bisa tahu jawaban dari kelompok 3. Maju buka. Saya akan menjawab pertanyaan dan apa saja ilmu yang mendukung bioteknologi? Bioteknologi antara lain adalah mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, enzimologi, teknik kimia, virologi, biologi molekuler. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari mikroorganisme seperti bakteri, virus, fungi, dan protozoa. Bioteknologi sangat bergantung pada mikroorganisme untuk berbagai proses seperti fermentasi, produksi antibiotik, dan bioremediasi. Biokimia adalah ilmu yang mempelajari struktur fungi dan interaksi molekul-molekul biologi seperti protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat. Pemahaman biokimia penting untuk memanipulasi proses metabolisme dalam bioteknologi. Tiga, genetika adalah ilmu yang mempelajari pewarisan sifat dan materi genetik DNA atau DNA dan RNA. Rekayasa genetika yang merupakan bagian penting dari bioteknologi modern sangat bergantung pada pemahaman genetika. 4, biologi sel, ilmu yang mempelajari struktur fungi dan organisasi sel. Bioteknologi sering melibatkan manipulasi sel atau komponen seluler untuk menghasilkan produk yang diinginkan. 5, enzimologi, cabang biokimia yang mempelajari enzim yaitu protein yang berfungsi sebagai kadar biologis. Enzim banyak digunakan dalam berbagai aplikasi bioteknologi untuk industri. 6, teknik kimia, prinsip-prinsip teknik kimia diterapkan dalam skala besar untuk proses bioteknologi industri seperti reaktor dan kimia produk. 7, virologi, ilmu yang mempelajari virus. Virus dapat dimanfaatkan dalam bioteknologi, misalnya dalam terapi gen atau sebagai vektor dalam budaya genetika. 8, biologi molekuler, ilmu yang mempelajari proses biologi pada tingkat molekuler, termasuk interaksi antara DNA, RNA, dan protein. Ini merupakan fondasi penting bagi teknologi modern. Jika ilmu yang memanfaatkan teknologi informasi dan Statistika untuk menganalisis data biologi dalam skala besar seperti data genom, proteom, dan metabolom. Bioinformatika juga peran penting dalam penemuan obat, diagnosis penyakit, dan pengembangan bioteknologi. Ini apa? Pesanan ada Ya baik. Ya yang dijawab oleh kelompok 3 itu memang jawabannya sudah benar. harap dari apa yang telah diletakkan dari kelompok 3 baik bisa menanggapi setidaknya ada Berikutnya untuk kelompok yang kelima, kelompok 5 sudah siap? siap. Siap. Ingat dalam baca. Yang terlambat ini. Lambat. Jadi duluan. Perbedaan antara teknologi konvensional dan modern. Teknologi konvensional menggunakan fermentasi dan prinsip sederhana dalam memanfaatkan makhluk hidup. Contoh dari teknologi konvensional. 1. Fermentasi, proses yang menggunakan mikroorganisme untuk menghasilkan produk seperti alkohol, asam asetat, dan yogurt. 2. Pembuatan tempe, menggunakan jamur rhizopus untuk fermentasi kedelai. 3. Pembuatan tapai, menggunakan ragi untuk fermentasi beras atau kedelai. 4. Pembuatan keju, menggunakan bakteri asam laktat untuk fermentasi susu. 5. Pembuatan kecap, menggunakan jamur aspergillus untuk fermentasi kedelai. Modern ini.
Kalau boleh suaranya diperkuat supaya teman-teman kelompok lain bisa mendengar dengan jelas. Habis itu tes pun ya. Tadi penyampaiannya kedengaran ya? Kedengaran? Bisa mendengar? Saya itu coba sedikit ini. Teknologi modern memakai rekayasa genetika dan fungsi sel. Di mana ini? Dimana ini merupakan penerapan yang lebih baru, penerapan yang tidak terarah. Ya, oke. Masih ada. Contoh teknologi modern. 1. Rekayasa genetika, memanipulasi gen organisme untuk menghasilkan sifat tertentu. 2. Cloning, membuat salinan identik dari organisme atau gen. 3. PCR atau polymerase chain reaction, berbanyak DNA secara in vitro. 4. Teknik DNA rekombinan, menggabungkan DNA dari organisme yang berbeda untuk menghasilkan produk tertentu. 5. Biologi sintetik, merancang dan membuat sistem biologis baru. Aplikasi bioteknologi modern. 1. Pengembangan obat-obatan. 2. Pengembangan tanaman transgenik. 3. Pengembangan vaksin. 4. Pengembangan diagnostik. Baik, terima kasih untuk kelompok 5 dalam pertanyaan dari kelompok mengenai apa saja teknologi konvensional dan modern. Jawaban dari adik-adik yang telah dilontarkan tadi memang sudah sangat sudah baik. Kakak harap, tapi adik-adik jangan cuma satu orang saja tadi yang baca yang tahu. Jadi teman-teman tinggal tahu yang sudah baca karena ada beberapa yang harus kepada kelompok 5. Berikutnya untuk kelompok 1 dengan pertanyaan apa saja yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok lain mohon dengar jawaban dari kelompok 1. Pertanyaan yang kami dapat adalah apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Bioteknologi berasal dari kata bio adalah hidup, teknos adalah penerapan. Kemudian bioteknologi menurut OECD adalah penerapan prinsip ilmiah rekayasa untuk pengolahan bahan dengan bantuan agen biologis untuk menyediakan barang dan jasa. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memberanikan diri untuk menjawab dan jawaban yang adik-adik berikan itu sudah sangat betul. Beri aplaus kepada kelompok 1. Ya, jadi bioteknologi itu memang ilmu yang bagaimana kita bisa memanfaatkan kita organisme hidup ya, organisme hidup ini banyak, ada ini dan bakteri. Paham ya, tanya-tanya? Paham. Dan jawaban dari kelompok 1. Kelompok 2 berikutnya. Yang pertama ada bioteknologi konvensional, bioteknologi modern, bioteknologi merah, hijau, putih, dan juga biru. Selanjutnya teman-teman saya akan membacakan perbedaannya. Berikut adalah perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang pertama adalah teknik yang digunakan. Bioteknologi konvensional menggunakan proses alami seperti fermentasi dan genetik, sedangkan bioteknologi modern menggunakan teknik rekayasa genetika untuk memodifikasi DNA organisme.
HP, beca, plastik, dan robot. Bioteknologi modern menghasilkan produk seperti organisme sintetis, bayi tabung, vaksin, dan tanaman hibrida. Yang terakhir, bioteknologi bioteknologi modern untuk meningkatkan kualitas, dan Ya baik, untuk membuat juga menjawab pertanyaan dari kakak, jawabannya dari adik pertanyaan tadi memang sudah betul. Perbedaan bioteknologi konvensional dan modern juga perlu adik ketahui bahwa hasil dari kedua produk ini berbeda. Jadi hasil produk bioteknologi konvensional itu sebenarnya belum layak dikatakan tidak aman. Sebenarnya ada beberapa teori mengatakan bahwa dari kedua hasil bioteknologi konvensional sama modern itu berbeda. Kalau bisa dikatakan layak dipakai berfungsi untuk jaminan yang berkualitas lebih bagus kualitasnya, itu modern ya, karena pembuatannya semuanya itu dilakukan di laboratorium. Tempat yang juga terkontrol dan dari otoritas keuangan dan juga tahu ya, dari cara gambaran bisa paham ya. Nah, bisa. Kita beri aplaus kepada kelompok 2 dan ada yang terakhir kelompok 4 ya. Ya. Apa alasan bioteknologi menggunakan makhluk hidup sebagai alat? Bioteknologi menggunakan makhluk hidup karena makhluk hidup Yang kelompok 1 bisa kedengaran? tidak. Saya kelompok lain bisa dengar. Bioteknologi menggunakan makhluk hidup karena makhluk hidup memiliki kemampuan untuk pengembalian yang cepat dan dapatkan dalam memiliki DNA relatif sedikit sehingga kemudian komunikasi makhluk hidup juga dapat menghasilkan berbagai produk yang manusia dan dihasilkan dengan teknologi. Mau lebih detail lagi, Pak? Ya. Berikut adalah beberapa hasil lebih detail apa bioteknologi menggunakan makhluk hidup. Yang memproduksi cepat. Makhluk hidup terutama mikroorganisme memiliki kemampuan berproduksi sangat cepat. Hari ini menggunakan pemanfaatan mereka dalam proses bioteknologi untuk menghasilkan produk dalam jumlah besar. Telah didapat dari makhluk hidup seperti bakteri, jamur, dan virus ditemukan di berbagai lingkungan dan mudah dihasilkan di laboratorium. DNA, gen, dan relasi sedikit makhluk hidup, terutama mikroorganisme memiliki daya yang relatif sederhana dan memiliki modifikasi menggunakan teknik rekayasa genetik. Kemampuan reproduksi. Hidup memiliki kemampuan untuk memproduksi berbagai senyawa kimia yang menggunakan seperti enzim, hormon, dan protein. Interaksi dengan teknologi memiliki kemampuan interaksi yang baik dengan teknologi, bahkan mikroorganisme sangat kecil pun dapat berinteraksi dengan teknologi. Teknologi tradisional menggunakan makhluk hidup secara langsung untuk menghasilkan sumber seperti makanan dan minuman fermentasi. Ulangan nih Mbak, beberapa mikroorganisme dapat digunakan untuk menyukai limbah organik sehingga dapat membantu produksi obat-obatan. Bioteknologi dapat digunakan untuk menghasilkan obat-obatan dan vaksin yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Dengan memanfaatkan kebutuhan unik hidup
bisa berbagi produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Yang sudah menjawab pertanyaan dari maka berharap adik-adik semuanya dapat memahami ya pertanyaan dari teman-teman lain. Ya, memang tadi jawabannya sudah dibacakan dan teman-teman bisa dipahami. Mengenai dari pertanyaan kelompok 4 tadi, kenapa sih bioteknologi itu menggunakan makhluk hidup sebagai alat bantu? Perlu kita ketahui di poin pertama tadi, bioteknologi memanfaatkan makhluk hidup. Jadi di sini makhluk hidup ini yang kita manfaatkan ada beberapa. Kalau rekayasa genetika, kita bisa menggunakan makhluk hidup lain. Semuanya tergantung apa yang kita mau buat. Misalkan kalau kakak mau buat pupuk, misalkan nih, berarti kakak menggunakan bakteri sebagai pengurai pupuk yang kakak buat dari kotoran hewan ternak misalnya. Kalau buatan roti juga lain lagi, ya dari lagi apa? Berarti masuk ke sini. Jangan tahu ya, adik-adik tahu ya, jangan gambar aja. Kalau adik-adik yang di kamar mandi kan ada tuh di teh mana-mana pun itu juga jamu kan yang boleh dipakai beda sama jamu itu. Paham ya, ada gambaran tidaknya adik-adik? Oke. Kesimpulannya adalah semua jawaban dari adik-adik itu semuanya saling berkaitan antara satu sama lain. Di mana bioteknologi ini kalau adik-adik sadari bahwa di kehidupan adik-adik itu ada bioteknologi ini. Kita bersyukur bahwa kita ini sekarang sudah di zaman modern, sudah di abad ke-21, sudah bisa dapat informasi tidak dari informasi. Kalau di zaman orang dulu mungkin lebih susah karena materi bioteknologi ini nanti sekarang ini ada untuk adik-adik. Kalau awal-awal karena mata pelajaran ini baru ada di adik-adik bersyukur adik-adik bisa tahu apa yang adik-adik sebelumnya tidak tahu bahwa ini bioteknologi, sekarang adik-adik bisa tahu. Maka berharap adik-adik punya gambarannya, sudah ada gambaran mengenai bioteknologi. Mungkin sampai di sini saja materi yang bisa kakak sampaikan ke adik-adik, dan terima kasih adik-adik telah mencoba ya berusaha menjawab pertanyaan yang telah kakak berikan kepada adik-adik di setiap kelompok. Kakak berharap semoga itu bermanfaat untuk adik-adik menjadi ibu yang ya bisa membantu adik-adik ke depannya. Kalau tidak tahu adik ke depannya sekolahnya menjadi apa, apakah ada yang nantinya lulus atau ingin menjadi profesor, sekolah tinggi-tinggi ada, atau ada yang kepolisian, TNI atau sebagainya. Kita berharap semoga adik-adik bisa menjadi orang yang sukses. Amin. Jadi tidak dikurangnya kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.